wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, yakni dari kelompok pendidikan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan saya Naudia Nirwana dengan akhiran NIM 39. Saya Dewi Sri Wilujeng dengan NIM akhiran 06. Perkenalkan, nama saya Pandu Adinata dengan NIM akhiran 103. Perkenalkan, nama saya Firdaus Aditya Nubila dengan NIM akhiran 106. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dengan akhiran NIM 123. Mari ikuti keseruan kami dari kelompok 8, Kelompok Pendidikan Masyarakat. Yuk, 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 yuk. Mengenal pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah juga lebih dikenal dengan sebutan pendidikan non-formal, merupakan pendidikan yang dilaksanakan berbasis masyarakat. Masyarakat dilibatkan sebagai pelaku pendidikan karena masyarakat pastinya terlibat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pendidikannya. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Dikutip dalam buku Pengantar Ilmu Pendidikan Dr. Andes Haji Muhammad Hafi Anahari, pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang ditujukan kepada orang dewasa termasuk pemuda di luar batas umur tertinggi kewajiban belajar dan dilakukan di luar lingkungan dan sistem pengajaran sekolah biasa. Pendidikan masyarakat dapat dilihat pada satu lembaga seperti contohnya panti asuhan. Panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA menurut Despo RI tahun 2004 yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar. Pendidikan masyarakat yang bersifat kolektif dan refleksi adalah pendekatan pendidikan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota komunitas kolektif dan disesuaikan dengan kebutuhan serta masalah lokal responsif. Pendekatan ini bertujuan memperdayakan masyarakat melalui kerjasama, peningkatan keterampilan, dan solusi berbasis kebutuhan nyata sehingga menghasilkan dampak relevan, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi komunitas. Sifat-sifat pendidikan yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama ada sosialisasi nilai dan norma. Pendidikan ini membantu masyarakat menyosialisasikan nilai dan norma sosial yang dianut, sehingga membentuk identitas dan integrasi sosial di kalangan anggotanya. Lalu yang kedua ada mengembangkan potensi individu, di mana pendidikan masyarakat ini memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan potensi mereka, baik dalam aspek intelektual, emosional maupun fisik. Selain mengembangkan potensi individu, ada pembentukan karakter. Pendidikan ini juga berfungsi membentuk karakter individu sesuai dengan tujuan atau pandangan hidup masyarakat tersebut seperti sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Lalu yang ketiga ada menjaga identitas budaya. Pendidikan ini di masyarakat juga berfungsi untuk melestarikan budaya dan tradisi, menjaga agar tetap hidup di tengah modernisasi dan globalisasi. Ada banyak sekali sifat-sifat yang ada di dalam pendidikan masyarakat. Pada intinya, sifat-sifat ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting dalam pembentuk kepribadian individu, memperkuat ikatan sosial, dan mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan di masa depan. Baik, selanjutnya yaitu prinsip pendidikan masyarakat, yakni menurut Kruger dan Foster tahun 2002 mengemukakan prinsip dalam pendidikan masyarakat, yaitu yang pertama, solusi untuk masalah komunitas terkandung di dalam komunitas itu sendiri. Masalah dalam komunitas seringkali dapat diatasi dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di dalam komunitas itu sendiri. Contohnya, dengan melakukan penerapan pemanfaatan potensi lokal. Masing-masing komunitas memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda. Prinsip ini menekankan pentingnya menggali dan memanfaatkan potensi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Misalnya, jika suatu desa memiliki banyak sumber daya alam, maka solusi untuk masalah ekonomi bisa dicari dengan cara mengolah sumber daya tersebut menjadi produk yang bernilai jual. Selanjutnya, kolaborasi dan partisipasi. Semua anggota komunitas memiliki peran penting dalam mencari solusi. Dengan bekerja sama dan saling mendukung, masalah yang kompleks pun akan dapat dipecahkan. Partisipasi aktif juga akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap solusi yang dihasilkan. Baik, mari kita lanjutkan prinsip pendidikan masyarakat yang kedua, yakni pendidikan adalah kegiatan seumur hidup, lifelong activity. Hal tersebut bukan kegiatan yang terbatas pada masa kanak-kanak. Dapat dikatakan bahwa meskipun belajar paling efektif pada usia dini, pendidikan itu sendiri lebih efektif di tahun-tahun berikutnya. Karena pendidikan masyarakat berlangsung sepanjang hayat, memungkinkan individu untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan di lingkungan sosial dan ekonominya. Contoh yang bisa dapat dilakukan dalam prinsip ini yaitu melakukan program literasi bagi orang dewasa dapat dirancang dengan materi yang berkaitan keterampilan hidup, kewirausahaan, atau kesehatan. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan melalui kelompok diskusi, lokakarya, atau kunjungan lapangan. Selanjutnya, kita sudah menginjak materi pada prinsip pendidikan masyarakat yang ketiga, yaitu penggunaan semua sumber daya secara penuh dan tepat. Sumber daya di setiap masyarakat digunakan secara maksimal untuk memenuhi beragam kebutuhan dan kepentingan semua anggota masyarakatnya. Dengan melakukan optimalisasi semua sumber daya baik manusia, finansial maupun teknologi adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan inklusif dalam masyarakat, yakni dengan penggunaan sumber daya yang efektif. Maksudnya, sumber daya yang ada di dalam komunitas, baik itu manusia, finansial maupun fisik, harus dikelola secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang mumpuni. Selanjutnya, keadilan dan inklusivitas yang mengharuskan semua anggota komunitas memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang termarginalkan. Contoh dalam prinsip ini yaitu sebuah komunitas dapat memanfaatkan fasilitas umum seperti balai desa atau rumah ibadah sebagai tempat untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Selain itu, mereka juga dapat mengundang para ahli atau praktisi dari luar komunitas untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Tak terasa sudah menginjak materi prinsip pendidikan masyarakat yang terakhir. Langsung saja, yaitu komunitas membutuhkan semua orang untuk berpartisipasi. Semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan memiliki kesempatan belajar yang sama. Bergantung pada partisipasi aktif dari seluruh anggota komunitas dapat memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap proses pendidikan. Contoh dalam prinsip ini yakni berupa kegiatan gotong royong untuk membangun fasilitas pendidikan atau taman bacaan dapat melibatkan seluruh anggota komunitas, dari anak-anak hingga orang tua. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat belajar untuk bekerja sama dan saling membantu. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pendidikan masyarakat. Jadi, tujuan pendidikan masyarakat yaitu yang pertama, pelestarian budaya lokal. Pendidikan masyarakat bertujuan untuk menjaga, melestarikan, dan meneruskan warisan budaya lokal kepada generasi berikutnya. Hal ini penting untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai budaya dalam menghadapi globalisasi. Melalui pendidikan, masyarakat dapat mengenali, menghormati, dan melestarikan tradisi seni, bahasa, dan adat istiadat lokal. Contohnya yaitu mengadakan pelatihan membuat batik tradisional kepada generasi muda dan penyelenggaraan festival budaya lokal seperti pertunjukan wayang kulit atau tari tradisional. Yang kedua yaitu membangun karakter dan etika sosial. Pendidikan masyarakat membantu individu memahami nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Dengan pendidikan ini, masyarakat dapat membangun karakter yang jujur, disiplin, empati, dan toleran, sehingga tercipta lingkungan sosial yang harmonis. Contohnya yaitu program pendidikan anti-intimidasi di sekolah dan komunitas. Yang kedua yaitu melatih tata krama dalam kehidupan sehari-hari seperti menghormati orang tua atau menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi sosial.
Pendidikan masyarakat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu agar mereka aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial, seperti pengambilan keputusan, bersama kegiatan kemanusiaan atau pengembangan komunitas. Partisipasi sosial ini memperkuat solidaritas dan rasa memiliki dalam masyarakat. Contohnya yaitu pelatihan warga tentang pengelolaan bank sampah untuk mendukung kegiatan lingkungan, dan mengadakan diskusi masyarakat untuk merancang program pemberdayaan desa. Dan yang terakhir yaitu keempat, menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Pendidikan masyarakat menciptakan ruang untuk mengembangkan ide-ide baru, keterampilan, dan cara berpikir kreatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas hidup. Kreativitas dan inovasi membantu masyarakat menghadapi tantangan modern dengan solusi yang relevan dan keberlanjutan. Contohnya yaitu workshop kerajinan tangan menggunakan bahan daur ulang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dan pelatihan digital marketing bagi UMKM lokal agar dapat bersaing di pasar global. Nah, setelah diterangkan definisi dari apa itu pendidikan masyarakat, sekarang teman-teman sudah paham kan ya apa itu pendidikan masyarakat? Tapi teman-teman pada tahu nggak sih kenapa pendidikan masyarakat begitu penting? Karena setelah menempuh pendidikan formal mulai dari SD, SMP, SMA, dan kuliah, kelak teman-teman akan terjun ke dunia masyarakat dan menghabiskan sisa hidupnya di lingkungan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pendidikan masyarakat ini menyiapkan seorang individu yang tengah menempuh pendidikan formal, terkhusus pendidikan tinggi, untuk terjun ke dunia masyarakat. Karena semua ujian yang ada di dunia masyarakat ini tidak ada kisi-kisinya loh. Contohnya nih, ketika kita lalai di dunia masyarakat, maka konsekuensinya secara langsung akan kita dapat dari masyarakat setempat. Salah satunya sebagai contoh, jika seorang individu menjadi maling, maka konsekuensi yang didapat akan dipukuli, bahkan dikucilkan oleh masyarakat setempat. Kemudian, pendidikan masyarakat ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas manusia di dalam masyarakat tersebut. Nah, ini berkaitan dengan SDM masyarakat setempat. Dengan adanya pendidikan masyarakat ini membantu individu dalam kesiapan menghadapi semua persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat, khususnya cara seorang individu memandang sebuah masalah. Hal ini membantu seorang individu siap secara mental maupun psikologis dalam menghadapi masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui, masyarakat ini sangat beragam, kaya akan keberagaman. Ada yang kaya, ada yang kurang mampu, dan ada yang sangat mengedepankan adat istiadat. Yang ketiga, dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Ketika SDM masyarakat maju, maka kemampuan masyarakat dalam menalar akan semakin tinggi. Hal tersebut membantu perekonomian karena semakin kreatif masyarakatnya, maka semakin tinggi pula penghasilan masyarakat. Contohnya nih, jika laut tercemari, nelayan tidak dapat menangkap ikan sebagai sumber penghasilan. Maka masyarakat yang kreatif memilih untuk membuat kerajinan dari kulit kerang dan menjualnya sebagai oleh-oleh pariwisata. Bahkan sampai mengekspornya ke luar negeri. Wah, banyak banget ya keuntungannya. Jadi, apakah kalian semua tertarik untuk belajar pendidikan masyarakat? Sudah berapa lama Bu mengajar di sini? Di sini hampir 3 tahun. Sudah lama ya Bu? Itu motivasi Ibu mengajar di sekitar sini itu apa ya? Jadi pendidik. Senang panggilan jiwa, senang ajar. Biasanya tuh kalau mengajar menggunakan metode apa? Kalau di sini pakai metode tilawati. Tilawati itu bagaimana? Nah, tilawati itu salah satu metode cara mengajar Al-Quran ya. Kan banyak
metode-metode itu banyak, ada umi, ada tilawati, kemudian ada wafa. Tapi kalau di sini nih pakai tilawati. Ya ada bukunya. Kemudian apa? Sama lah, hampir sama kayak metode umi, kayak metode wafa, ini metode tilawati. Kebetulan kita pakai tilawati itu karena tilawati itu ada pembinaan rutinnya. Kemudian kalau di sini itu kan dekat ya. Nah, jadi kita ambil metode itu tuh supaya kalau ada pembinaan sewaktu-waktu itu gampang, dekat gitu. Jadi guru-gurunya itu supaya terupgrade terus ya. Apakah metode itu cukup efektif untuk anak-anak sekitar sini? Kebetulan kalau di sini kan anaknya beragam ya. Kemudian dulu awal pembentukan TPD itu kan anaknya ini loh, dari yang kecil usianya itu enggak sama gitu loh. Sebetulnya kalau metode tilawati itu cocoknya dipakai untuk klasikal. Kalau ini tuh sebenarnya slogan gitu ya. Jadi anak-anak maju satu, terus gurunya menghadapi satu anak ya. Ya kita cocok-cocokkan, harus minta guru gitu. Ya, tapi kan gurunya ini ya, maksudnya ketika pembinaan itu kan dapat ilmu terus ya dari pembinaan tilawati itu. Jadi ya walaupun misalnya nggak cocok, tapi alhamdulillah kan gurunya itu ada pemasukan. Kadang dari pembinaan itu kita juga bisa sharing dengan guru-guru lain dari TPD lain. Selanjutnya, perjalanan mengajar ini apakah selama mengajar itu ada tantangan negatif dan positifnya? Tentu ada. Kalau pertama positifnya ya, positifnya ya senang ya. Jadi anak-anak itu akhirnya ada kegiatan ketika sore gitu ya. Anak main atau apalagi kalau anak sekarang itu kan HP atau kita kalau sore ada kegiatan. Anak mau mengaji itu nggak jauh. Jadi ini kan kebetulan anak sekitar sini, jadi kan dekat gitu ya, mau mengaji juga dekat. Itu positifnya. Terus ada lagi anak-anak yang dulu awalnya nggak bisa ngaji, terus akhirnya bisa ngaji. Terus kebetulan di sini tuh ngajinya itu bayarnya itu seikhlasnya ya. Jadi ibarat guru-gurunya itu juga nggak dibayar ibaratnya gitu. Jadi ya bermanfaat untuk orang-orang sini. Jadi kalau mau ngaji itu nggak usah bayar mahal-mahal. Walaupun bayar gak bayar itu kita tetap ngajari anak-anak untuk ngaji. Itu yang positifnya ya. Kalau negatifnya, kalau misalnya anak-anak nggak masuk secara rutin itu kadang sudah diajari, kalau nggak masuk lama itu tiba-tiba anak terus itu juga kadang ada, tidak semua orang itu mendukung anak-anak untuk ngaji. Maksudnya tuh gini loh Mbak, biasanya dioprak-oprak gitu, misalnya nggak ngaji tuh ayo ngaji, tapi kadang orang tua itu tidak semua seperti itu. Jadi kalau anaknya misalnya ngantuk atau tidur gitu nggak diberikan motivasi untuk datang. Dan biasanya itu dari faktor keluarga ya Bu, ya, harus mendukung. Nggak mendukung ya, jadi tidak semua itu kan yang akhirnya itu kurang bagus ya. Jadi perkembangan anaknya itu harus misalnya sudah sampai halaman 10 gitu anak sudah bisa, karena lama nggak masuk tuh akhirnya mundur lagi gitu ya. Jadi kurang progresnya itu kurang bagus kalau nggak rajin masuk. Memang kebanyakan anak kecil itu kalau nggak dari temennya itu nggak. Tapi kita tetap berusaha. Terus mau tanya Bu, apakah lembaga mengaji ini memiliki peran dalam membentuk karakter anak?
Iya, ada. Misalnya ya kalau di sini tuh anak-anak itu kan suka berkelahi gitu ya, suka olok-olokan. Nah, kalau di sini nih kan ngajinya itu Senin sampai Jumat ya, Senin sampai Jumat. Nah, ketika hari Jumat kita itu kadang nggak ngaji, kadang mewarnai atau kadang doa-doa, kadang itu juga cerita. Nah, dari situ kadang mengajari anak-anak itu untuk saling rukun gitu ya, terus mengajari anak untuk disiplin atau mengajari anak untuk antri. Jadi kalau hari Jumat itu kan setelah mewarnai itu kan diberikan hadiah entah permen. Nah, itu anak-anak itu kan kadang rebutan ya, rebutan pengen cemana. Di situ itu kita menanamkan bahwa harus sabar, itu antri ya, itu kan disiplin. Jadi anak-anak itu rapi antri walaupun kita motivasi dengan hadiah itu sedikit banyak ada karakter anak-anak itu yang terus misalnya untuk saling memaafkan gitu ya. Kadang itu anak-anak itu ketika berkelahi itu ada yang nangis dan pula. Nah, kita berusaha untuk mengajari anak, ayo saling memaafkan, maaf-maafan. Iya. Ini Bu sudah berapa lama kalau berarti mengajar di sini? Ini TPG ini berdirinya dulu tahun 20 waktu corona, Desember 20. Jadi kurang lebih sudah 4 tahun kita berjalan. Karena dengan adanya TPG ini kan di waktu corona dulu itu kan, maksudnya itu anak-anak sudah nggak sekolah, nggak ada kegiatan, ya kan waktu corona kemarin. Saya juga nggak ada kegiatan, maksudnya nggak jualan, nggak ada apa. Akhirnya orang-orang ini sekeliling itu minta didirikan ada ngaji di masjid ini. Jadi mendirikan ini Desember tanggal 5 Desember ya, tahun 20. Jadi 4 tahun. Sudah 4 tahun. Waktu corona itu kan tentu saja ada hambatannya. Dari tahun ke tahun juga ada yang menjadi keluh kesah ibu. Itu kira-kira apa gitu? Maksudnya itu ya keluh kesahnya waktu di corona sama sekarang nggak corona gitu. Ya. Kalau di corona kemarin itu yang ngaji itu lebih banyak, masalahnya kan nggak sekolah. Jadi yang ngaji itu dulu itu ada 45-an anak. Akhirnya iya banyak. Akhirnya sekarang waktu nggak corona sudah masuk sekolah, akhirnya anak-anak itu banyak yang sekolah full day. Akhirnya kan nggak ngaji. Pulangnya kan soalnya sudah jam 4:30, jadi nggak ngaji. Yang sekolah-sekolah di full day itu, dan dengan jarak yang banyak yang sudah 4 tahun itu, akhirnya yang SD jadi SMP, ya kan sudah besar kan, akhirnya merotol, ya enggak. Jadi sekarang ini kurang lebih siswanya santrinya itu 30-an. 30. Jadi kalau corona lebih banyak. Jadi puasanya karena siswanya itu santrinya. Iya, sekarang merotol, mengurangi gitu. Jadi yang besar akhirnya jadi SMP kan akhirnya nggak ngaji, sudah berhenti ya. Akhirnya sekarang yang kecil-kecil kayak itu tadi, yang dulu kan kecil, sekarang sudah ngaji. Tadi saya perhatikan juga sebelum ngaji itu ada berhitung, apa itu salah satu kegiatan? Iya, salah satu kegiatan di hari Jumat memang. Tadi katanya Ustaz Daumi kan sudah bilang kalau hari Jumat itu, kalau Senin sampai Kamis itu kita ngaji dengan metode tilawatil. Kalau hari Jumat itu kita mewarnai doa-doa, terus berhitung, bercerita, terus belajar sholat, doa sholat. Jadi free. Yang kedua juga yaitu sama ada reward. Kalau nggak ada reward kan anak kecil kan nggak semangat ya. Metodenya, mohon maaf tadi saya kurang menangkap metodenya menggunakan apa? Tilawatil.
tilawah. Iya. Dari awal memang tilawah. Iya, Tidak menggunakan ikra. Enggak menggunakan ikra. Soalnya TPQ-nya sudah terdaftar di pembinaan TPQ Sesumber Sari. Nah, itu memakai tilawah ini. Jadi awalnya itu karena corona, kemudian karena tidak sekolah, ini masyarakatnya. Iya. Jadi masyarakatnya yang Iya. Yang meminta untuk nanti itu bisa ngaji ya jauh-jauh. Jadi dirikan. Makasih ya. apa sudah cukup? Sudah ya. Adik-adik, sebelumnya kita kakak namanya siapa saja ini? Nah, dari sini. Terus? Lalu? Tadi adik sampai ini? Adik bisa doa apa?